sangat menganjurkan pemeluknya bersedekah. Sedekah tidak hanya harta, tapi juga bisa dengan pikiran, tenaga. Bahkan senyum pun dalam Islam termasuk sedekah. Tapi sedekah lazimnya memang dikenal juga dengan berbagi dalam bentuk harta atau materi. Berikut serba-serbi dan kisah-kisah unik tentang sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Salah satu kisah unik dalam bersedekah sempat menjadi viral beberapa waktu lalu, sebagaimana diberitakan Gulf News dalam lamannya 11 Mei 2014 lalu. Ide kreatif ini berawal ketika seorang pria yang tidak mau disebutkan namanya meletakkan lemari pendingin di pinggir jalan tempat lalu lalang orang. Ia meletakkan makanan dan minuman di dalam kulkas tersebut tak terkunci dan orang-orang yang membutuhkan bebas untuk mengambilnya. Cara ini ternyata cukup efektif untuk memotivasi orang-orang untuk berbagi. Bukan hanya dirinya dan tetangganya, warga yang lalu lalang di jalan bebas menaruh makanan dan minuman di sana. Cara bersedekah unik ini mendapat perhatian dunia. Banyak tokoh-tokoh Islam yang kagum dan mengapresiasi cara ini melalui media sosial. Cara-cara seperti ini juga turut menginspirasi warga Timur Tengah lainnya seperti Bahrain. Sementara itu di Sudan punya kisah unik yang berbeda. Semangat bersedekah biasanya menjadi lebih tinggi ketika di bulan Ramadan. Masing-masing tempat biasanya memiliki tradisi tersendiri dalam berbagi di bulan yang mulia tersebut. Salah satu yang cukup unik adalah yang terjadi di Sudan, tepatnya di wilayah Koujalab. Menjelang waktu berbuka puasa, para penduduk di sekitar wilayah ini akan berkumpul di lahan kosong di sepanjang jalan raya. Mereka menggelar tikar dan membawa makanan, minuman, buah-buahan, serta hidangan buka puasa lainnya. Uniknya adalah setiap ada kendaraan yang lewat akan dihentikan, sopir dan penumpangnya disuruh turun untuk ikut berbuka puasa bersama. Tak hanya satu atau dua lembar tikar, ada banyak kelompok yang membuat hal serupa. Sehingga suasana cukup ramai. Mereka duduk berbuka puasa bersama dengan orang-orang yang tidak mereka kenal. Semua hidangan tersebut gratis, tidak ada yang membayar. Itulah salah satu bentuk sedekah mereka yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Sungguh sebuah tradisi yang baik tentunya, yang terinspirasi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keistimewaan orang yang berbuka puasa. Barang siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad. Urusan kreativitas dalam bersedekah di Indonesia juga tak kalah uniknya. Banyak inovasi dan cara unik bersedekah yang bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Di antaranya adalah warung sedekah. Konsepnya bisa mirip seperti warung makan lainnya, yaitu menyediakan nasi lengkap dengan berbagai lauknya, serta yang membedakan adalah pelanggan dan pembayarannya. Pelanggannya rata-rata berasal dari kalangan tidak mampu, mulai dari pengemis, tukang beca, pemulung, atau siapapun yang memang membutuhkan. Lalu bagaimana dengan pembayarannya? Gratis alias tidak bayar. Di beberapa tempat boleh dibayar seikhlasnya, atau ada juga yang menetapkan bayaran tapi sangat murah sekali yang tentu saja jauh di bawah harga normal. Konsep warung sedekah ini juga sudah mulai banyak bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Kadang dengan konsep yang sedikit berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk berbagi dengan mereka yang kurang mampu. Kemudian ada lagi nama sedekah rombongan. Cara bersedekah unik yang digagas oleh anak-anak muda ini berhasil menginspirasi banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan berbagi tersebut. Mereka mengumpulkan dana melalui seminar, presentasi, dan sosial media. Tanpa proposal, surat permohonan dana, ataupun kotak sedekah yang ditinggal di warung-warung. Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Saat ini prioritas penerima bantuan dari sedekah rombongan ini adalah panti asuhan, janda-janda tua duafa, kaum duafa yang tidak mampu membayar biaya berobat, biaya sekolah, termasuk juga pondok pesantren dan tempat ibadah yang sedang dibangun.
Sedekah rombongan mempunyai filosofi layaknya rombongan semut yang mengangkat potongan roti bersama-sama. Ada yang menyumbang dana, ada pula yang menyumbang tenaga, hingga terkumpullah banyak relawan yang sukarela mengabdikan dirinya. Tanpa gaji, tanpa pamrih, bahkan biaya operasional pun ditanggung sendiri. Mereka semua ikhlas turun ke lapangan tanpa mendapatkan imbalan. Santunan untuk pasien disampaikan 100% tanpa potongan apapun. Sedekah rombongan saat ini tersebar di beberapa kota dan telah memiliki ratusan kurir, puluhan rumah singgah, dan kendaraan operasional yang semuanya digunakan untuk keperluan duafa yang membutuhkan. Di bulan yang mulia tersebut, salah satu yang cukup unik adalah yang terjadi di Sudan, tepatnya di wilayah Koujalab. Menjelang waktu berbuka puasa, para penduduk di sekitar wilayah ini akan berkumpul di lahan kosong di sepanjang jalan raya. Mereka menggelar tikar dan membawa makanan, minuman, buah-buahan, serta hidangan buka puasa lainnya. Uniknya adalah setiap ada kendaraan yang lewat akan dihentikan, sopir dan penumpangnya disuruh turun untuk ikut berbuka puasa bersama. Tak hanya 1 atau 2 lembar tikar, ada banyak kelompok yang membuat hal serupa, sehingga suasana cukup ramai. Mereka duduk berbuka puasa bersama dengan orang-orang yang tidak mereka kenal. Semua hidangan tersebut gratis, tidak ada yang membayar. Itulah salah satu bentuk sedekah mereka yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Sungguh sebuah tradisi yang baik tentunya, yang terinspirasi dari sabda Nabi SAW tentang keistimewaan orang yang berbuka puasa. Barang siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad. Urusan kreativitas dalam bersedekah di Indonesia juga tak kalah uniknya. Banyak inovasi dan cara unik bersedekah yang bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Di antaranya adalah warung sedekah. Konsepnya bisa mirip seperti warung makan lainnya, yaitu menyediakan nasi lengkap dengan berbagai lauknya, serta yang membedakan adalah pelanggan dan pembayarannya. Pelanggannya rata-rata berasal dari kalangan tidak mampu, mulai dari pengemis, tukang beca, pemulung, atau siapapun yang memang membutuhkan. Lalu bagaimana dengan pembayarannya? Gratis alias tidak bayar. Di beberapa tempat boleh dibayar seikhlasnya, atau ada juga yang menetapkan bayaran tapi sangat murah sekali yang tentu saja jauh di bawah harga normal. Konsep warung sedekah ini juga sudah mulai banyak bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Kadang dengan konsep yang sedikit berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk berbagi dengan mereka yang kurang mampu. Kemudian ada lagi nama sedekah rombongan. Cara bersedekah unik yang digagas oleh anak-anak muda ini berhasil menginspirasi banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan berbagi tersebut. Mereka mengumpulkan dana melalui seminar, presentasi, dan sosial media. Tanpa proposal, surat permohonan dana, ataupun kotak sedekah yang ditinggal di warung-warung. Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Saat ini prioritas penerima bantuan dari sedekah rombongan ini adalah panti asuhan, janda-janda tua duafa, kaum duafa yang tidak mampu membayar biaya berobat, biaya sekolah, termasuk juga pondok pesantren dan tempat ibadah yang sedang dibangun. Sedekah rombongan mempunyai filosofi layaknya rombongan semut yang mengangkat potongan roti bersama-sama. Ada yang menyumbang dana, ada pula yang menyumbang tenaga, hingga terkumpullah banyak relawan yang sukarela mengabdikan dirinya. Tanpa gaji, tanpa pamrih, bahkan biaya operasional pun ditanggung sendiri. Mereka semua ikhlas turun ke lapangan tanpa mendapatkan imbalan. Santunan untuk pasien disampaikan 100% tanpa potongan apapun. Sedekah rombongan saat ini tersebar di beberapa kota dan telah memiliki ratusan kurir, puluhan rumah singgah, dan kendaraan operasional yang semuanya digunakan untuk keperluan duafa yang membutuhkan.